Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dibuka mushafnya, yaitu surat Hud, itu sampai pada ayat 33. Surat Hud ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un. Am yaquluna iftara, qul in iftaraitu fa'alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tuqatilni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alayhi mala'un min qawmi sakhiru min qala in tasfaru minna fa inna nasfaru minkum kama tasfarun. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adabun yukhzihi wa yakhillu 'alayhi 'adabun muqim. Hatta idza jaa amruna wa farattan nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa 'amir rawatina. Allahumma fadna min bayni yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa an ubdala min tahtina. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para tokoh, para asatidz, para jamaah hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga bisa menghadiri majelis ilmu terutama di bulan Sya'ban. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Sya'ban dan mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita ya, khususnya di bulan Sya'ban ini. Dan Allah menambah keberkahannya kepada kita sekalian. Dan yang kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ngendika Asy-Sya'ban turfa'u fihi al-amal, bahwa di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal ibadah hambanya. Maka mari kami mengajak diri kami dan juga bapak-bapak sekalian, para jamaah, mari kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Sya'ban. Apa saja yang perlu kita tingkatkan? Semua amal kebaikan kita tingkatkan di bulan Sya'ban. Yang pertama yaitu dengan al-ilmu, yaitu kita dengan membaca atau banyak menuntut ilmu. Kenapa? Karena al-ilmu huwa tiddu an-nafsi, bahwa ilmu itu sendiri adalah mampu melawan nafsu. Orang yang punya ilmu insya Allah tidak akan banyak menuruti nafsunya. Tanda orang berilmu, dia bisa mengekang nafsunya dan dia bisa mengendalikan nafsu buruknya. Tanda orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, berarti tandanya dia saat itu ilmunya dikurangi oleh Allah atau bahkan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menghadapi bulan suci Ramadan, terutama di bulan Sya'ban, bisa kita menggunakan dengan memperbanyak ilmu. Kita mengikuti kajian-kajian ilmu. Wal ilmu nur,
Dan tidak hanya itu, bahwa ilmu itu adalah juga cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya Allah adalah orang yang berilmu. Jadi yang bisa takut, yang bisa iman, yang bisa ingat kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Bapak bisa menghadiri pengajian seperti ini itu juga karena ilmu yang dimiliki. Ya, bapak-bapak, mau melaksanakan sholat berjamaah ya karena ilmu yang dimiliki. Nah, ini diantara dari keutamaan ilmu. Kemudian di bulan Sya'ban ini kita juga bisa meningkatkan yaitu dengan qiraatul Quran. Ya. Ma'al Quran, apa itu Al-Quran? Al-Quran huwa kalamullah. Karena Al-Quran itu adalah ucapannya Allah. Kalam Allah Subhanahu wa taala al-manqulu bil mutawatir, yang mangkul dari malaikat Jibril kemudian ya disebarkan Nabi dengan cara mutawatir. Jadi Nabi menyampaikan wahyu itu tidak kemudian bisik-bisik hanya 1-2 orang, tapi begitu Nabi dapat ilmu langsung dimangkulkan ya itu dengan para jamaah yang banyak, sehingga banyak yang mendengarnya. Karena itu disebut dengan mutawatir. Jadi hadis yang paling sahih itu adalah hadis mutawatir, yaitu riwayat yang didengar oleh orang banyak. Dan Al-Quran semuanya mutawatir. Kabar Al-Quran, wahyu yang disampaikan Nabi kepada sahabat banyak yang mendengar, tidak hanya 1-2 orang saja. Kemudian al-muta'abbid bitilawati, membacanya hanya membacanya saja sudah dianggap ibadah. Beda dengan membaca hadis. Kalau membaca hadis itu kita dapat pahalanya dari ya ngajinya itu, tapi per lafaz tidak ada pahalanya sendiri. Tapi khusus membaca Quran 1 huruf sudah dihitung, walaupun tidak tahu maknanya. Ada sebuah hadis mengatakan man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi ajrun wal ajru bi asyri amsalha. Orang yang membaca Al-Quran 1 huruf saja itu dihitung 1 pahala, dan kemudian 1 pahala itu dilipatkan 10 kali lipatnya. Karena itu ulama mengatakan Al-Qur'anu muta'abbid bitilawati. Quran itu dari sisi tilawahnya saja sudah dianggap ibadah, beda dengan membaca yang lain. Karena itu pada bulan Sya'ban ini, karena turfa'u fihil amal, ya, amal kita langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah harus pemanasan membaca Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'annya sudah mulai dibaca, bisa dihafalkan juga, ya. Dihafalkan ayat-ayat yang perlu dihafalkan. Dan yang ketiga, jangan dirahmati oleh Allah, yaitu di bulan Sya'ban ini anjuran Rasulullah juga adalah yaitu al-iktisadu fil ibadah. Kita juga dianjurkan untuk sederhana di dalam ibadah. Apa maksudnya sederhana dalam ibadah? Artinya di dalam ibadah itu sendiri butuh konsistensi, ya, sedikit-sedikit, tapi yang penting konsisten. Nah, itu namanya iktisad, namanya sederhana, ya, titik tapi terus. Nah ini
Nah, bukan yang kadung seneng, kadung itu ya, globor gitu ya, itu diambur-amburkan tenaganya. Ya, habis itu kelelahan. Karena itu di dalam surat Al-Furqan Allah menjelaskan wa ibadur rahman. Siapa yang dimaksud dengan hamba Allah yang benar itu wa ibadur rahman? Di antaranya adalah alladzina idza anfaqu, ya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Apabila dia infak, ya, lam yusrifu, tidak berlebihan, wa lam yaqturu, dan juga tidak terlalu pelit, ya, tidak terlalu pelit, ya, sampai lali gitu ya. Wa kana baina dzalika qawama, tapi dia bisa mengambil jalan tengah, ya, tengah-tengahnya. Nah, nah, jadi ini yang dimaksud dengan al-iqtisadu fil ibadah. Di dalam ibadah itu juga perlu kesederhanaan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita tetap konsisten terus bisa ngaji, ya, Kamis malam Jumat, ya, terus walaupun seminggu sekali sedikit-sedikit, ya, kita bisa terus. Dan alhamdulillah sudah jalan, ya, sudah lebih dari 10 tahun insyaallah. Ya, mudah-mudahan amal kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan yaitu tafsir dari surat Hud, okay? Ya, sampai pada ayat yang ke-33. Ya, sebelum ayat 33 kami review lagi ayat 32. Qalu, mereka berkata, yaitu orang-orang kafir kaumnya, ya Nuh qad jadaltana, wahai Nuh qad jadaltana, wis teman-teman bantah sira ing ingsun ing kita, fa aksarta jidalana, mongko wis akeh perdebatan sira, ya, kelawan ingsun, maka faktina bima ta'iduna, tekakno ing kita kelawan apa sing sira janjekno nang kita. Artinya suruh mendatangkan siksa. Ya, kalau memang perkataannya Nabi Nuh itu benar, saya coba disiksa di pangeran. Nah, nggih. In kunta minas shodiqin, lamun sira dan iku bener-bener nabi sing bener. Dan sira memang nabi, nggih, perintah Allah, sing saiki disiksane Allah. Iso ta nekakno siksane Allah. Subhanallah. Nggih, itu ucapannya orang-orang musyrik yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala mongko ngucap sapa Nuh, innama ya'tikum bihillah, innama ya'tikum sak temene bakal teko ing sira kabeh bi kelawan ma sapa Allah atasipun nggih, Allah bakal nekakno siksa ing sira insya alamun Allah ngersakno, wa ma antum bimu'jizina, lan ora ana sira kabeh ku wong sing iso mampu, nggih, mampu atasipun napa, nggih, duwe mukjizat, nggih. Demikian diselasaken, nggih, wa ma antum bimu'jizina, nggih, atasipun ya annakum fi mulkihi wa sultanihi, sak temene sira kabeh iku nggih ana ing dalem kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Jadi sira ora bakal
iso nyelametno ning awake dhewe. Dan wala yanfa'ukum nuski lan ora bakal nuwai manfaat ing sira kabeh apa nuski nasihat ingsun in aratu lamun ngarepake ingsun an ansalakum yen to nuwai nasihat lakum maring sira kabeh. Artosipun la yanfa'ukum ora bakal iso nuwai manfaat peringatanku lan uga nasihatku ingka Allah yuridu ayyakun lamun ono sapa Allah ngarepake yen to nyesatake ing sira kabeh. Hartosipun nasihatnya ustaz, nasihatnya yang mubalek tidak akan bisa berdampak apapun kalau Allah itu tidak menginginkan ya dapat petunjuk, atau jika Allah menghendaki kalian itu jadi orang yang sesat. Nah, wal makna artosipun, nah, in aradallahu sakawatikum wa idlalakum la yanfa'u nusilakum. Jadi kalau Allah itu wis menghendaki sira kabeh iku sesat, wis kamu gunani nasihat para ustaz itu kalau gunani. Nah, ini adalah merupakan al-jawabu lima taqaddama, jawabannya Nabi Nuh terhadap perbantahannya yang sebelumnya itu. Wa rabbukum wa ilaihi turja'una. Wa utawi Allah, karena saat temene Allah iku rabbukum pangeran sira kabeh, wa ilaihi lan marang Allah turja'una dibalikake sira kabeh. Artosipun Allah itu khaliqakum, Allah itu pencipta sira kabeh, lan Allah itulah yang memberikan perubahan di dalam hidup kalian. Rabbukum niku ngatur nggih, sing saged memberikan perubahan nggih, wong iku iso dadi apik ya karena Allah nggih yang mengatur, atau bahkan dia tetap sesat juga Allah. Dan tidak hanya itu, ilaihi marji'ukum, jadi hanya kepada Allah lah tempat kembali kalian. Kita semuanya ini akan dikembalikan kepada Allah. Dan tidak hanya itu, fayujazikum ala a'malikum, kita semuanya ini akan dibalas sesuai dengan amal-amal kita. Jadi Allah yang mengatur kita, Allah yang memberikan perubahan di dalam hidup kita, dan yang terpenting lagi, Allah itu akan menggarap amal-amal kita. Jadi apa yang kita kerjakan saat ini itu nanti yang akan menentukan amal kita. Oke? Senang bapak-bapak sakit ngaji? Senang, oke? Kenapa? Nanti ngajinya ini nanti akan dibawa sampai ke akhirat, ya. Ilaihi marji'ukum, ya. Ilaihi raji'un. Nah, wa yuhasabu a'malikum. Jadi kita kembali kepada Allah, kemudian dibalas. Nah, senang dibalas, senang ya. Nah, jadi amal-amal kita akan dibalas, jadi senang. Ya. Itu menurut penafsiran di sini. Kemudian amyaquluna, apa to ngucap sapa akeh niki kufar Quraisy. Apa to wong Quraisy iku ngucap, Muhammad iftarahu, Muhammad iku wis gawe-gawe, Muhammad iku mengada-ngada. Nah, jadi
Yaquluna di sini dhamirnya kembali kepada kufar Quraisy. Ya, jadi setelah Allah cerita tentang Nuh, tapi kemudian kok Allah balik marah orang-orang Quraisy. Am yaquluna, apakah orang-orang Quraisy itu berkata, iftarahu Muhammad wis gagal. Ya, artinya apa? Iftalaqa Muhammad hadzal Qur'an. Muhammad wis nyiptakno cerita dhewe. Nah, ngoten nggih. Muhammad wis gawe-gawe, Muhammad gawe-gawe Al-Qur'an, cerita-cerita sing aneh-aneh. Kul, jawab Nabi Muhammad, ini tawaituhu fa'alayya ijrami. Nah, nggih. Dawuh Nabi Muhammad jawab, nggih, lamun aku gawe-gawe nanggone cerita iki, maka napa dosane iku balik nang aku. Nah, ngoten. Dan mriki dikatakan, ya, wal ayatu ittiradun baina qissatin Nuh. Sak temene ayat ini membeberkan kisahnya Nabi Nuh. Kemudian Allah itu mengisyaratkan dikembalikan kepada zamannya orang Quraisy, tujuannya mengabarkan bahwa sifatnya orang kafir itu sama dari dulu dan juga nanti dan juga pada zaman Quraisy dan juga nanti di akhir zaman seperti itu. Nah, maksudnya begitu. Jadi ketika enak-enak cerita Nabi Nuh, kemudian di sini Allah mengatakan kul dawuh surah Muhammad. Itu artinya bahwa apa yang dialami oleh Muhammad sama dengan apa yang dialami Nabi Nuh, dan nanti sama akan dialami umat di akhir zaman, sama. Nah, itu di sini dikatakan kul dawuh surah Muhammad. Ini pasti nanti zamannya Nabi Muhammad terulang lagi. Orang-orang kafir itu yang nggak percaya, orang musyrik akan berkata seperti itu. Nah, itu ayat ini, kalau ada ayat model seperti ini sebagai isyarat bahwa sebenarnya apa yang dikatakan oleh musyrik itu dari zamannya Nabi Nuh, dari zamannya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, dengan zamannya Nabi Quraisy, dengan zamannya Nabi Muhammad, dengan orang-orang Quraisy sama. Nah, mereka itu mempunyai pemikiran yang sama. Nah, dan sampai saat ini juga sama. Sampai ya, nggak semuanya orang itu satu pemikiran dengan orang yang beriman kepada Allah. Ya, ada orang ateis, ada orang yang nggak bisa menerima itu. Maka katakan kalau ada orang yang seperti itu, wis, kalau aku ini berbohong, nanti dosanya udah balik nang aku. Nah, begitu. Katakan Muhammad, ini itu jika aku atau jika Al-Quran ini palsu, ya, fa'alayya ijrami, dosanya akan balik kepada kita. Wa ana bari'un mimma tujrimun, lan aku yo lepas tangan dari apa yang kalian kerjakan. Nah, niku nggih. Jadi kalau ada kalimat kul ono cerita nggih, terus kemudian ada kalimat kul dawuh surah Muhammad. Nah, itu adalah apa? Sebagai isyarat bahwa peristiwa itu, ya, akan sama terulang, ya, dari masa ke masa. Itu Bapak Ibu. Nah, kembali kepada cerita Nuh lagi. Nah, kembali kepada ceritanya Nabi Nuh lagi.
Wa uhiya ila Nuhin, dan kemudian diwahyukan kepada Nabi Nuh annahu la yu'mina min qaumika, sesungguhnya ya dari kaum itu ada orang yang tidak beriman. Jadi semuanya itu tidak akan mungkin sama iman semuanya. Pasti di antara mereka itu ya layat ba'uka, tidak akan ada orang, tidak akan mau mengikutimu. Pasti akan ada orang yang tidak akan mau mengikutimu. Wa yusaddiqu bi risalatika, dan juga akan ada orang yang tidak membenarkanmu. Jenenge wong iku mesti bakal ana wong sing gak manut. Nah, gitu kan? Gak semuanya akan manut. Illa man qad amana, kejaba setitik wong sing iman. Nah, jadi kita tidak heran. Karena itu Al-Quran mengisyaratkan fala tai'as bima kanu yaf'alun, mongko ojo putus asa. Kalau ada orang seperti itu jangan putus asa, karena dari dulu dan hingga nanti akan ada orang seperti itu. Fala tahzun, jangan sedih, bisa dari kufrihim, karena sebab kufurnya mereka. Fa inni muhlikahum, bahkan nanti katanya Allah, saya akan menghancurkan mereka. Nah, gitu kan? Jadi jangan, tidak usah sedih. Kalau misalnya di Palestina misalnya kok Islam kok gak menang-menang ini yo, misalnya yo, gitu kan? Islam kok kalah cetai, kok tertindas terus, maka kalian jangan sedih. Luar biasa ya. Kenapa? Fa inni muhlikahum, nanti kami akan menghancurkan mereka. Tenang saja. Wasna'il fulka. Nah, kemudian Nabi Nuh pun membuat apa? Perahu. Nah, yang penting usaha seperti Hamas kita sekarang ya. Hamas akhirnya bikin apa? Bahwa terowongan, itu luar biasa Bapak Ibu. Hamas sampai bisa bikin terowongan itu tanpa apa prediksi dari mereka musuh-musuhnya itu sangat luar biasa, dan itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Nah ini Nabi Nuh membuat perahu, Masya Allah. Nah, kalau Hamas bikin terowongan yang sampai sekarang nggak bisa ditembus, nah, kalau Nabi Nuh bikin perahu, wasna'il fulka, mongko gawe sapa Nuh al fulka safinah, yaitu perahu bi ayunina. Apa artinya bi ayunina? Ya, bi ayunina itu artinya binadorina, dengan bimbingan kami dari Allah. Nah, siapa Nabi yang pertama mengenal teknologi bikin perahu? Nabi Nuh. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi Allah memberikan ilham kepada Nabi Nuh untuk bisa bikin perahu. Wa bihifdina, dan dengan perlindungan dari Allah, wa riayatina, dan ya bimbingan, ada bimbingan ya teknologinya ya ditransfer dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wahina, dan kami mengajarinya. Ya Allah mengajari Nabi Nuh untuk bisa bikin perahu, ya, termasuk Hamas bisa membuat terowongan ya tanpa alat berat, katanya itu. Dari siapa? Dari Allah yang membimbing. Masya Allah ya.
Kalau di sana itu ya nopo pada pasir itu masih digali sampai berkilo-kilo, tidak akan berkilo-kilometer, tidak akan ada airnya di sana itu. Beda dengan yang ada di sini. Jadi di sana itu tidak pakai sun, nggak nyumber. Nah itu kan diilhami ya. Misalnya kayak terowongan kayak gitu, terowongannya kita bikin kayak daratan, masya Allah ya, luar biasa. Nah, Nabi Nuh bikin perahu itu dari bimbingan dari siapa? Bapak? Dari Allah. Nah, itu namanya wahina. Kami berikan wahyu. Wala tuqatibni fil ladzina zalamu. Lan ojo ngomongno sira ing sapa Nuh. Lan ojo ngomongake sira ing ingsun fil ladzina zalamu ing dalem wong akeh sing padha zalim. Artosipun wala tasfa'u fihim. Ojo donga gawe wong-wong iku nggih. Ojo kekei syafaat wong sing zalim-zalim itu. Nah, nggih. Mereka sudah keterlaluan mungkin seperti itu. Yang dimaksud dengan tuqatib ini artinya la tasfa'u fihim fi muhlikihim. Jangan minta keselamatan buat mereka. Innahum mughraqun, sak temene wong-wong iku bakal ditenggelamkan. Nah, ngoten nggih. Atosipun halikuna gharqan. Nggih. Wong kafir iku bakal dihancurake gharqan kelawan kelem bitufani kelawan tufan. Nah, jadi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, tenang ae Nabi Nuh. Nggih, wong kafir niku nggih bakal tak hancurno nggih kelawan topan. Terus gharqan, kita tenggelamkan mereka. Nah, masya Allah ya. Wala tuqatibni fil ladzina zalamu. Jangan kamu minta keselamatan buat mereka. Innahum mughraqun, sak temene wong kafir iku mughraquna bakal ditenggelamkan. Wa yasna'ulan gawe sapa Nuh al-fulka ing perahu. Wa yasna'ulan semangsane gawe sapa Nuh al-fulka ing perahu. Ya, jadi Allah cerita ini nggih. Jadi diceritakan. Jadi nalikane Nabi Nuh mang iku gawe perahu Pak nggih. Letak-letik ngoten nggih gawe perahu. Nggih. Sana'anu usafina kama allamahu. Nggih. Lan Nabi Nuh mang iku gawe perahu kelawan teknologi sing ilhamna kepada Nabi Nuh. Ngoten nggih. Nah, kullama marra alaihi lan nalikane nggih para jamaah iku mangiku liwat min kubaraihim saking toko-tokone. Jadi toko-tokone niku nglewati perahu nggih ana pembesar-pembesar sing biyen nanti napa hujan dalam nanti bata-bataan tiba-tiba liwat ten mriku ngoten nggih. Hazaru minhu wa dafaku. Nah, sakiru minhu, mereka itu malah mengejek ngoten nggih. Jadi nalikane toko-toko niku lewat ngoten nggih nanggone pinggire perahu niku tiang-tiang niku napa menyek. Qalu ngucap, ya Nuh kunta fil amsi nabiyan wa asbahtal yauma nujar. Nuh nggih awakmu wingi jare ngaku dadi nabi, saiki kok dadi tukang kayu. Iki opo iki? Jadi ngoten maksudnya itu. Nuh nggih wingi jare nabi, jare ulama
Saya kok jadi tukang kayu. Ya boleh. Itu ejekan mereka. Qala maka Nabi Nuh berkata, intasqaru minna fa inna nasqaru minkum kama tasqarun. Jawablah Nabi Nuh, qala menjawab sapa Nabi Nuh, intahza'u minnal yauma fa antum aula bisyikriya wa istihza. Fa inna sanasqalu minkum fil mustaqbal indama taqrabun. Lan sira niku saiki ngenyek aku, awakmu besok bakal dinyek nalikane awakmu ker. Nah maksudnya gitu. Jadi saiki awakmu ngenyek aku, tapi meneh nggih gilirane besok awakmu bakal dinyek wong nalikane awakmu melu nopo ya ker hancur. Nah ini maksud dari kalimat ulama nopo in qala intasqaru minna fa inna nasqaru minkum kama tasqarun. Fa sawfa ta'lamuna may ya'tihi adzabun yujzihi wa yakhillu alaihi adzabun muqim. Fa sawfa ta'lamuna ay sawfa ta'lamuna akibatut takdzib. Ini adalah ancaman. Nabi kalimat ini adalah kalimat ancaman. Sawfa ta'lamun, sira nanti bakal ngerti. Jadi kalimat ini Nabi Nuh agak marah gitu ya. Jadi nadanya keras gitu ya. Sawfa ta'lamuna may ya'tihi adzabun yujzi wa yakhidhu adzabun muqim. Ya, jadi ketika dihina itu Nabi Nuh ya menunjukkan dia juga tidak terima. Kamu nanti akan lihat, ya, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Nah, mungkin itu ya pengajian yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan guna dan bedanya. Dan hari di bulan ya bulan Muharram ini, yaitu bulan Sya'ban, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mari kita tingkatkan ya amal ibadah kita, yang diantaranya adalah yaitu dengan menuntut ilmu, ya, ngaji, juga memperbanyak sholat, ya, dan juga membaca Al-Quran. Ya, mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberikan guna dan bedanya bagi kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.